Iblis akan melakukan segala cara untuk bisa melancarkan yang pertama, tipu muslihat terhadap orang percaya. Yang kedua, mendakwa orang-orang percaya atau para pemimpin di hadapan hadirat Tuhan. Roma 8 ayat yang pertama mencatat, demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Lalu Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 menulis, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Salah satu sebutan yang para rabi Yahudi berikan kepada si jahat adalah pendakwa. Iblis akan terus berupaya mendakwa umat Tuhan di hadapan Bapa. Musuh akan terus mencari-cari kesalahan, kelemahan, ataupun ketidakakuratan yang masih kita miliki dan belum mau kita akui di hadapan hadirat Tuhan. Dengan tujuan supaya dengan kita ada pada posisi sebagai terdakwa, maka kita pun jadi kehilangan keistimewaan kita sebagai anak Allah. Kehidupan sehari-hari kita jadi dipenuhi dengan rasa bersalah, ada rasa tidak layak di hadapan Tuhan, ada rasa tidak layak untuk berdoa, meminta, ataupun bertemu dengan Tuhan. Akibatnya, tentu saja hal tersebut akan membuat sang jemaat itu sendiri yang berlari menjauhi Tuhan. Iblis telah berhasil membuat jemaat atau orang percaya jadi hidup dalam penghukuman. Ada penyiksaan dalam batin. Ada gelora dan gejolak emosi negatif yang terjadi secara terus-menerus. Orang percaya yang hidup dalam penghukuman seringkali akan terus alami bagaimana kondisi emosional mereka selalu berada dalam garis negatif. Selalu uring-uringan, sering mengalami konflik batin, diganggu rasa bersalah, kecewa, mudah tersinggung, rasa tidak layak, dan lain sebagainya. Tentu saja hal tersebut bukanlah atmosfer rohani yang sehat untuk orang percaya bisa terus bertumbuh dan mengalami penyetaraan pewahyuan di dalam Kristus. Jemaat atau para pemimpin jadi kehilangan ground atau pegangan firman dalam kehidupan mereka. Tidak ada dasar kebenaran yang bisa mereka pakai untuk menjadi pijakan dan terus melawan dakwaan iblis di hadapan hadirat Tuhan. Jemaat atau para pemimpin yang sedang mengalami dakwaan dari si jahat, kehidupan sehari-harinya akan terus mengalami kemerosotan dan bahkan kehancuran iman. Jati dirinya sebagai ciptaan baru ataupun anak Allah betul-betul dihancurkan sehancur-hancurnya oleh iblis. Saat saya menuliskan informasi di atas, tiba-tiba saya mendapati bagaimana Roh Kudus seperti menahan saya dan Dia memberi penegasan kepada saya. Ada aku, kata Tuhan. Ada aku yang menyertai kehidupan umatku. Lalu Roh Kudus seperti mengingatkan saya akan firman dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus menegaskan ketika Dia dipermuliakan di sebelah kanan Bapa, Dia akan mengutus Roh Kudus sebagai penolong yang lain atau parakletos dalam Alkitab bahasa Yunani yang memiliki arti seorang pembela atau pengacara yang berbicara di hadapan seorang hakim untuk kepentingan orang yang dia bela. Di saat iblis mendakwa kita, Roh Kudus akan berbicara kepada Bapa sebagai hakim yang adil untuk kepentingan kita. Sehingga dengan bukti-bukti penebusan yang Yesus lakukan atas kehidupan kita, tidak ada lagi dasar yang bisa iblis pakai untuk terus mendakwa kita di hadapan Bapa. Itu sebabnya, terlepas dari masih adanya kelemahan atau kekurangan manusiawi yang bisa menjadi dasar dari dakwaan yang iblis lancarkan atas hidup kita, selama kita terus hidup di dalam Kristus, ada firman yang terus kita pegang dalam hidup kita. Ada pengharapan yang terus kita arahkan pada pekerjaan firman dan roh yang menyempurnakan hidup kita. Maka iblis tidak lagi memiliki ground atau dasar
untuk mendakwa kita di hadapan Bapa. Bapa yang telah melihat bagaimana korban Kristus berlaku atas kehidupan kita. Dan itu artinya, walau masih ada kekurangan atau kelemahan dalam diri kita, tapi korban Kristus yang membuat terjadinya pekerjaan firman dan roh dalam hidup kita, sehingga akan terus ada progres atau kemajuan dalam hidup kita lah, yang membuat kekurangan atau kelemahan yang masih kita miliki, jadi tidak lagi diperhitungkan oleh Bapa sebagai suatu dosa. Iblis tidak lagi berhak untuk mendakwa hidup kita. Inilah saatnya untuk umat Tuhan terus hidup dalam kebenaran, menggali kebenaran dan memahaminya dengan sungguh, sehingga baik tipu daya iblis maupun upaya musuh untuk mendakwa kita akan dapat dipatahkan. Injil Yohanes pasal 8 ayat 32 menulis, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin.